Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya E.F. Saifullah Fatah. Saya masuk FISIP UI di jurusan Ilmu Politik tahun 87. Jadi saya adalah angkatan pertama ketika FISIP UI pindah dari Rawamangun ke Depok. Saya kuliah 7 tahun karena diselingi dengan banyak sekali aktivitas, termasuk aktivitas di kemahasiswaan sebagai aktivis. Tanpa cuti, 7 tahun adalah jatah yang memang optimal atau maksimal yang dikasih. Saya lulus dari Departemen Ilmu Politik kalau sekarang FISIP UI dan menulis skripsi tentang manajemen konflik politik kasus Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priuk yang di kemudian hari dibukukan. Selama saya menjadi mahasiswa, saya aktif praktis sejak saya pertama masuk. Karena di awal-awal saya sudah menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa BPM. Lalu kemudian tidak lama setelah itu saya menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam. Itu adalah pertama kali Forum Studi Islam punya ketua, jadi baru didirikan, saya ketua pertamanya. Dan setahun setelah itu saya menjadi Ketua Senat Mahasiswa di FISIP UI. Ketika saya menjadi Ketua Senat, di setengah perjalanan yang terakhir saya menjadi Koordinator Forum Komunikasi Senat Mahasiswa dan BPM se-UI. Karena dulu belum ada Senat Mahasiswa UI atau BEM UI seperti sekarang. Jadi formatnya masih lebih cair, bentuknya forum komunikasi. Sayalah ketua pertamanya, disebutnya dulu koordinator. Lalu kemudian kalau mengajar, saya direkrut menjadi asisten dosen. Dulu tidak ada syarat asisten dosen harus S1. Kalau sekarang kan ada syarat. Makanya saya direkrut pada saat saya masih mahasiswa. Saya mahasiswa tahun ketiga, saya diminta ikut mengajar sebagai asisten dosen. Tetapi dosen yang saya bantu waktu itu, yaitu Dr. Andes Nitra Arsyad almarhum, sedang menjalani peranannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Golkar. Kalau dulu PNS boleh jadi anggota DPRD atau DPR lewat Golkar. Jadi akhirnya tidak pernah ngajar sekalipun. Jadi saya dengan panas dingin, dengan gemeteran, itu akhirnya menjalani peran sebagai asisten dosen yang mengajar di kelas sejak awal. Itulah perjalanan panjang saya sampai kemudian akhirnya pada waktu itu ada yang disebut kebijakan zero growth. Tidak ada rekrutmen PNS yang baru sampai kemudian ada yang meninggal atau pensiun. Sampai akhirnya saya dengan Profesor Aji yang sekarang jadi dekan dapat kesempatan untuk ikut tes CPNS. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 96 atau 97. Kami berdua dan beberapa yang lain saya lupa lolos, lalu kemudian jadilah saya CPNS. Tapi saya kemudian tetap CPNS sampai dengan saya mengundurkan diri dari UI dan dari mengajar, yaitu tahun 2009 karena saya mendirikan perusahaan yang namanya Polmark Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang riset dan konsultasi political marketing. Kalau mau gampangannya, konsultan politik. Nah, saya pas keluar itu tetap CPNS karena pada saat saya dapat perintah prajabatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, saya menolak. Saya membuat surat penolakan ke Menteri, sampai saya kemudian dipanggil rektor segala. Diajak bicara sama dekan pada waktu itu. Kenapa saya menolak? Karena saya tidak setuju dengan caranya. Waktu itu untuk pertama kali Menpan, kalau tidak salah Pak TB Silalahi, mendisiplinkan CPNS dengan cara melakukan prajabatan baru di Rindam Jaya dengan alat tentara. Selama jadi aktivis kita anti tentara, anti politik tentara. Masa kemudian pada saat jadi PNS kita mau pakai cara-cara begitu, nggak benar itu. Makanya saya tolak. Akhirnya sampai dengan saya 2009 mengundurkan diri, ya saya CPNS golongan 3A, CPNS dengan gaji 80%, tidak pernah naik-naik. Seberapa banyak pun buku atau kegiatan yang saya lakukan, ya saya tetap tidak naik-naik karena CPNS. Itulah sejarah saya di UI. Ya mungkin saya perlu cerita sedikit tentang Polmark Indonesia. Polmark Indonesia didirikan 19 Oktober tahun 2009. Jadi sekarang ini sudah memasuki usia ke-15. Nah, Polmark Indonesia adalah satu lembaga usaha. Jadi didirikan sebagai PT. Dan konsentrasinya adalah pada riset, konsultasi, dan edukasi. Di bidang apa? Political marketing.
Political marketing kebetulan saya pelajari secara otodidak ketika saya mengambil master saya di Ohio State University di Columbus di Amerika Serikat. Jadi Polmark Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi utamanya. Dan karena itu ada banyak klien dari sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, termasuk misalnya Jokowi Ahok 2012, Jokowi JK 2014, Anies Sandi 2017, Aher Deddy Mizwar 2013, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak pengalaman, termasuk partai. Kalau membantu partai, kami membantu Nasdem 2014. Kami membantu bahkan Parti Keadilan Rakyat di Malaysia yang dipimpin Wan Azizah ketika Anwar Ibrahim masih di penjara. Itu tahun 2017 akhir. Lalu kemudian kami membantu PAN di 2019, sempat membantu PKB, sempat membantu P3 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan sekarang membantu PKB. Jadi seperti itulah kegiatan dari Polmark Indonesia.